Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dan juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan di pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami percaya sebagaimana kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini pun bahkan hari kami ke depan nanti, kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada dan memberkati kami. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi penghiburan, dan terus menjadi hikmat untuk kami dapat mengerti dan belajar rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 7 Maret 2024 tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 63. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Todi ido panguluhon, dang marguna anggo dagingi. Akahata naung huatahu tuhamu, ton didoi dohot hanguluan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ternyata, untuk tetap teguh dan percaya kepada Yesus Kristus tidaklah mudah. Sekalipun orang banyak dan murid-murid telah melihat secara nyata apa yang telah dikerjakan Yesus. Berbagai-bagai mujizat telah dilakukannya dan orang banyak serta murid-muridnya melihatnya secara langsung. Terakhir, sebelum perikop kita ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ajaibnya lagi, sisa makanan mereka ada 12 keranjang. Saudara, tentu ketika kita sudah melihat sesuatu secara nyata, tidak ada alasan kita lagi untuk tidak percaya. Tetapi berbeda dengan murid-murid Yesus. Berbeda dengan orang-orang banyak yang melihat mujizat itu secara nyata. Ketika Yesus akan meninggalkan mereka, ketika mereka mendengar menjadi kenyataan yang harus terjadi di dalam kehidupan Yesus, Yesus harus mati dan pergi meninggalkan mereka sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Tentu ini membuat murid-murid tidak terima. Mereka takut dan mungkin mereka juga kecewa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, subjudul perikop kita pada hari ini adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ketika Yesus menyampaikan semua yang harus dia sampaikan kepada murid-murid, mereka tidak dapat menerima. Yesus Kristus yang mereka ketahui adalah yang luar biasa, yang sanggup melakukan banyak mujizat yang membuat mereka tercengang. Jadi mereka tidak bisa menerima kalau Yesus itu akan mati. Mereka juga tidak bisa menerima pemaparan Yesus siapa dirinya dan apa yang harus dia kerjakan untuk keselamatan manusia. Orang banyak tidak bisa menerima kalau Yesus harus mempersembahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa-dosa kita. Saudara, apakah kita ragu? Sebagaimana orang banyak kala itu termasuk murid-muridnya. Apakah kita tidak yakin
kalau Yesus telah mengerjakannya bagi kita? Renungan kita pada hari ini adalah mengingatkan kita bahwasanya Yesus Kristus adalah Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa-dosa kita. Dia memberikan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dia akan tetap setia. Dia akan memberkati kita dan akan memberikan kebangkitan kepada kita di masa depan ketika kita hidup di dalam iman dan percaya kepadanya ketika kita masih di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 6 ayat 56 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya, jika Yesus Kristus ada di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu di dalam perkataan maupun perbuatan, maka kita adalah orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan, menjadi ahli waris di dalam kerajaannya. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin semua yang terjadi dalam hidup kita seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana kita yang mempunyai Allah yang kuat, Allah yang hebat, Bapa yang baik, yang kekal, yang setia, tetapi hidup kita merana, hidup kita menderita? Saudara-saudara ketahuilah, pergumulan penderitaan hidup adalah pertanda kita masih ada. Pertanda kita masih menjalani hari-hari kita di bumi ini. Oleh sebab itu janganlah pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Tetapi tetaplah jalani di dalam kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus yang memberi kehidupan bagi kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita hari ini. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya, agar kita tetap hidup dan beroleh kehidupan yang kekal, kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup percaya kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Karena apa yang kita miliki hari ini, tubuh, jiwa, dan roh kita, itu akan berakhir dan akan tinggal di bumi ini jika kita tidak hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran yang datang dari surga. Agar kita tidak menjadi sia-sia. Karena kehidupan yang sesungguhnya telah diberikan kepada kita. Pengampunan yang nyata telah dikerjakan Yesus untuk penebusan dosa-dosa kita. Tentu, oleh semua karya penyelamatannya, kita sudah menjadi pewaris dalam kerajaan surga. Yang menjadi persoalan, apakah kita akan sampai ke sana dan dapat menikmatinya? Jika kita masih terlalu menikmati dunia dan terus mencintai dunia ini, sudah dapat dipastikan kita tidak akan sampai ke sana. Tetapi di dalam penderitaan, dalam pergumulan, di dalam kehidupan kita, baik susah maupun senang, kita tetap percaya kepada Tuhan dan memegang Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Maka sudah dapat dipastikan surga yang disiapkan oleh Tuhan yang telah dijanjikan bagi kita akan kita nikmati, dan kitalah pewaris yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Biarlah roh yang memberikan kehidupan bagi kita. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tetaplah bertahan sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap percaya kepadamu. Menjadikan Yesus satu-satunya sumber keselamatan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan dunia ini. Jangan biarkan kami bergelut dengan kenikmatan yang datang dari dunia. Tetapi biarlah kami mengingat kasih setia-Mu dan tetap percaya kepadamu. Sekalipun hidup kami tidak selalu mudah. Terima kasih Tuhan.
untuk semua kebaikan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.